Baik, kembali lagi kita dalam kuliah meteorologi, masih dalam pokok bahasan thunderstorm atau badai guntur, atau disebut juga dengan badai petir, hujan petir, itu sama saja. Sekarang kita lihat teori pembentukan badai. Ya. Jadi ini adalah salah satu penampakan thunderstorm atau badai petir di atas ibu kota di Jakarta. Dan ini sering ya kita lihat di tempat kita sendiri ya, ketika hujan akan datang. Jadi ada awan hitam yang kita lihat itu di dekat permukaan. Ya. Kemudian sesekali disertai dengan kilatan dan suara gemuruh ya, yang kita kenal dengan petir. Kemudian dari kejauhan terkadang kita bisa melihat ada hujan yang turun. Ya. Ini akibat apa? Akibat downdraft tadi ya, atau gerak udara dari lapisan atas menuju ke permukaan. Ya. Jadi karena bertiup, ya, jadi gerak udara secara vertikal ini bertiup dengan kecepatan tinggi, ya, akibatnya eh, hujan ya terdorong dan tampak dari permukaan. Demikian pula jika downdraft itu berhembus dengan kecepatan tinggi atau berhembus kencang ya, dari atas ke permukaan, itu ikut serta membawa es ya, dari lapisan atas. Es yang sejatinya turun secara perlahan, kemudian mencair ya, setelah melewati freezing level atau titik beku, lapisan titik beku di atas ya. Kemudian karena terdorong ya oleh hembusan kencang downdraft dari lapisan atas menuju ke permukaan, maka es tadi belum sempat mencair ya. Dan itulah ya, es turun ya disertai dengan hembusan angin kencang di permukaan akibat dorongan dari downdraft dari lapisan atas menuju ke permukaan ya. Jadi ini ya lazim kita amati ketika hujan akan datang bentuk awan seperti ini. Ini adalah dasar dari awan cumulonimbus. Jadi awan cumulonimbus itu sendiri ya ini membumbung tinggi ya, menjulang tinggi ya, membentuk tower itu hingga ke ketinggian 11 km di atas permukaan laut. Jadi cukup tinggi sekali ya. Dengan diameter itu lebih 2 km bahkan. Jadi sangat besar sekali. Nah, kalau kita perhatikan di sini ya, badai petir adalah unsur cuaca yang sangat destruktif atau sangat menghancurkan begitu ya. Dan sulit untuk diprediksi. Jadi sampai sekarang pun ilmuwan masih mencari-cari formula yang tepat yang dapat digunakan untuk memprediksi terjadinya badai petir ini begitu. Karena badai petir ini ya salah satu yang patut kita waspadai karena bisa menghasilkan atau berdampak sangat destruktif di permukaan. Ya, bayangkan ada angin permukaan yang kencang ya. Kalau kita berteduh di bawah pohon itu hati-hati sekali karena dikhawatirkan pohon akan tumbang gitu ya. Atau hujan es ya, kalau kena kepala kita itu hujan es ya. Bayangkan hujan es yang turun dari langit dengan kecepatan tinggi ya. Itu seperti batu ya, kalau kena kepala kita bisa bocor ya, atau kena kendaraan kita gitu ya, bisa penyok begitu. Jadi beberapa aspek berbahaya itu ya meliputi updraft. Nah, updraft ini dorongan ya udara dari permukaan menuju ke lapisan atas ya, updraft ya. Jadi dorongan dari permukaan menuju ke lapisan atas ya, ini terjadi pada saat pertumbuhan ya, dari awan cumulonimbus ya. Jadi dari awan-awan cumulus yang kecil itu kemudian bergabung berkelompok ya membentuk awan cumulonimbus. Jadi ini yang kita lihat tadi, kalau gambar sebelumnya itu kita lihat di bagian dasarnya saja. Ini adalah hujan yang turun akibat dorongan dari downdraft ya.
Jadi ini ya yang kita lihat. Jadi ada downdraft ya. Di lapisan atas menuju ke permukaan itu mendorong hujan, ya, hujan deras di permukaan ya. Ini seperti ini ilustrasinya. Kemudian ini down updraft ya dari fase pertumbuhan awan cumulonimbus. Ya, ini ada updraft akibat proses konveksi ya. Jadi paket udara mengalami gaya buoyancy, ya, mengapung, ya. Kemudian mengalami pengembunan, ya, naik terus kan dingin suhunya, mengalami pengembunan atau kondensasi, ya, perubahan wujud dari uap menjadi air. Nah, dalam lingkungan atmosfer yang tidak stabil bersyarat, ya, paket udara tadi yang telah mengembun, yang telah membentuk awan terus naik, ya, bergabung, berkelompok, ya, membentuk awan cumulonimbus besar ini, begitu ya. Jadi awan cumulonimbus ini ya diameternya itu ya sekitar lebih dari 2 km bahkan, atau rata-rata itu 2 km, ketinggiannya itu bisa sampai ke tropopause atau ke dasar lapisan stratosfer ya, pada ketinggian ya 11 hingga 12 km di atas permukaan laut ya. Jadi yang kita lihat di bagian dasar ini ya, bahkan di Melaboh beberapa tahun yang lalu itu ada awan Arcus ya yang terlihat di sini menggulung ya. Kemudian terkadang ya tidak hanya petir tapi ada tornado, puting beliung begitu ya, turun di bawah atau di dasar dari awan cumulonimbus ini, awan CB ya, awan cumulonimbus. Kemudian juga ada awan unik di sini, mammatus ya. Jadi ada awan mammatus di sini. Kemudian ini arah dari gerak badainya ya. Jadi kalau kita perhatikan di sini ada anvil atau landasan, ya, bentuk landasan di sini. Kemudian ada yang menonjol sedikit di sini. Di lapisan atas tentu kita tidak bisa melihatnya dari permukaan, tapi kita harus mengamatinya melalui satelit ya. Jadi banyak fitur-fitur dari awan cumulonimbus ini ya, dari permukaan saja, tidak hanya hujan yang bisa kita lihat, tapi ada awan arkus, kemudian terkadang membentuk puting beliung atau tornado begitu ya, disertai hembusan angin kencang. Kemudian dari permukaan ya, kita bisa melihat adanya awan mammatus ya, ini awan unik berupa tonjolan-tonjolan begitu ya. Kemudian dari citra satelit kita bisa melihat adanya landasan ya, di lapisan atas ini begitu ya. Jadi kembali lagi kita beberapa aspek berbahaya ya, itu meliputi updraft dan turbulensi yang kuat. Kemudian downburst ya. Downburst itu hembusan angin kencang tadi ya, gas front. Kemudian mesosiklon dan tornado, petir dan guru, ini yang lazim kita dengar ya ketika hujan akan datang atau terbentuk awan cumulonimbus itu. Kemudian hujan es ya dan presipitasi yang intensif. Kalau badai petir ini ya tergolong dalam kategori ekstrim begitu ya. Ini akan menimbulkan atau akan turun hujan es dan presipitasi yang intensif, artinya hujan turun dengan intensitas tinggi. Jadi kalau kita perhatikan di sini keadaan konvektif, ya, ini ada termodiagram untuk mengamati stabilitas atmosfer, ya. Jadi di sini dibagi ya menjadi 3 ya, ada absolutely unstable atmosphere atau ketidakstabilan atmosfer secara mutlak. Kemudian yang di tengah ini kondisi tidak stabil bersyarat ya, conditionally unstable, tidak stabil bersyarat. Kemudian ini ada stabil mutlak ya, jadi ada stabil mutlak, tidak stabil mutlak, kemudian di tengahnya ada ketidakstabilan bersyarat ya. Jadi yang garis putus-putus biru ini menandakan moist adiabatic rate atau laju adiabatik basah, sementara yang garis putus-putus berwarna merah ini adalah dry adiabatic rate atau laju adiabatik kering. Sementara sumbu X ini adalah suhu dan sumbu Y adalah altitude atau ketinggian. Jadi ingat, di antara ketidakstabilan atmosfer mutlak dan kestabilan atmosfer ada ketidakstabilan bersyarat, dan disinilah ya menjadi indikator ya apakah cuaca dalam beberapa jam kemudian akan berubah menjadi ekstrim, akan terbentuk badai petir atau thunderstorm ya, atau
tidak. Ya, jadi kalau stable aja ini biasanya kondisi cuaca yang terik begitu, yang cuma ada awan-awan kumulus ya, dinaungi awan-awan kumulus di dekat permukaan ya, terik hingga sore hari, berarti kondisi maaf, kalau terik di sore hari itu kondisinya itu tidak stabil, tapi boleh jadi belum memenuhi syarat untuk terbentuknya awan cumulonimbus karena kondisi atmosfer itu membutuhkan kondisi yang tidak stabil bersyarat untuk membentuk awan cumulonimbus. Kalau terik hari tapi tidak ada hujan, ya, namun hanya ada angin gitu ya, angin ya bisa kita kategorikan kencang begitu. Itu bisa kita pastikan ya, angin, kemudian ada sedikit turbulensi, awan-awan cumulus ya di siang hari hingga sore hari begitu ya. Itu kondisi atmosfer tidak stabil mutlak ya. Tapi kalau di pagi hari ya, di pagi hari keadaan masih tenang ya. Ya, kalau kita bakar sampah itu asapnya masih naik ke atas atau naik secara vertikal lurus begitu, tidak ada turbulensi ya, dari pagi hingga jam 10 pagi itu kondisi atmosfer itu masih stabil ya. Kondisi atmosfer masih stabil. Lepas jam 10 ya, siang hingga jelang sore ya, itu kondisi atmosfer sudah mulai tidak stabil ya. Nah, untuk memicu terbentuknya thunderstorm ya, dibutuhkan kondisi yang tidak stabil bersyarat begitu ya. Jadi ingat, pada pagi hari hingga jam 10 ya pagi itu kondisi atmosfer itu masih stabil. Jadi lihat saja misalnya kalau kita bakar sampah ya, itu asapnya naik ke atas secara vertikal lurus begitu ya. Kalau kita bakar sampah di pagi hari, berbeda kalau kita bakar sampah jam 1 siang misalnya, atau kita bakar sampah jam 3 siang. Nah, ketika kita bakar sampah ya, itu asap yang naik itu ya mengalami turbulensi, jadi tidak tegak lurus. Ya, tapi dipengaruhi atau ditiup oleh angin ya ke kanan ke kiri begitu ya. Jadi ada turbulensi. Itu menandakan bahwa kondisi atmosfer itu tidak stabil. Nah, siang jelang sore ya, jika kondisinya memenuhi ya, untuk terbentuknya awan cumulonimbus atau badai petir ya, itu berarti kondisinya menjadi tidak stabil bersyarat ya. Sore hari ya, ketika keadaan kembali tenang begitu ya, hingga malam gitu, itu kondisi atmosfer kembali menjadi stabil begitu ya. Jadi untuk memicu terbentuknya badai konvektif itu dibutuhkan ketidakstabilan bersyarat ya. Jadi mekanisme pemicunya itu ada ya. Nah, ini diagram termodinamika atau termodiagram ya, yang menggambarkan keadaan lingkungan sebelum terjadinya badai ya. Jadi ini tipikal ya, tipikal sounding. Jadi sounding secara vertikal ini ke atas, hanya saja untuk sumbu Y ini dikonversi menjadi tekanan ya, ln P. Sementara untuk sumbu X ini adalah suhu ya. Jadi di sini ada dua titik, ada suhu titik embun yang diukur, kemudian suhu seperti biasa ya, suhu aktual ya diukur ya. Jadi hasil sounding lingkungan diplot dengan garis hitam. Nah, ini ya sounding lingkungan atau ambient sounding ini diplot dengan garis hitam. Suhu permukaan dan titik embun ditunjukkan oleh dua titik hitam. Jadi ada dua titik hitam di sini. Ini suhu titik embun, ya ini adalah suhu aktual ya. Situasi ini adalah ciri khas lingkungan prabadai yang ditemukan ya, di sore hari ketika badai kemungkinan akan terjadi begitu ya. Jadi untuk memprediksi badai ini biasanya ilmuwan itu melepas balon yang dilengkapi dengan peralatan pengukuran cuaca secara vertikal menuju ke angkasa ya. Jadi dilepas balon ke angkasa ya. Jadi di bawah balon itu atau di balon itu dilengkapi dengan sensor untuk merekam perubahan suhu, perubahan suhu ya, temperatur sama, atau perubahan kecepatan angin, arah angin gitu ya, kelembaban, kemudian curah hujan juga begitu ya. Unsur-unsur cuaca itu diukur ya seiring dengan naiknya balon menuju ke angkasa ya. Dan biasanya ilmuwan itu sering mengkonversinya menjadi
tekanan. Jadi perubahan tekanan itu ya dari permukaan menuju ke angkasa ya. Jadi tekanan itu kan semakin berkurang, semakin meninggi ya. Jadi semakin tinggi tekanan semakin berkurang. Kemudian di sini yang diukur adalah suhu permukaan ya, suhu akwal ya, kemudian ada suhu titik embun yang ditunjukkan oleh dua titik hitam. Ini suhu titik embun, ini suhu akwal atau suhu permukaan ya. Nah, sounding seperti ini ya, ini adalah ciri khas lingkungan prabadai yang ditemukan siang jelang sore ya, ketika kemungkinan besar badai akan terjadi. Jadi ini adalah termodiagram yang menggambarkan keadaan lingkungan prabadai ya. Jadi kalau kita lihat di sini penjelasannya pada siang hari ya. Nah, ini matahari memanaskan permukaan dan menguap ke udara ya. Jadi ini proses konveksi ya. Jadi pada siang hari itu matahari memanaskan permukaan ya, atau permukaan mengalami pemanasan dan akibatnya ada paket udara ya. Muncul paket udara lewat uap-uap air ini menguap ke udara ya. Kemudian udara dekat permukaan menjadi tidak stabil ya, sehingga memungkinkan paket udara naik. Ini telah kita jelaskan dalam video sebelumnya bahwa udara dekat permukaan menjadi tidak stabil akibat pemanasan di permukaan ya, sehingga memungkinkan paket udara ini naik. Suhu paket udara yang naik menurun secara adiabatik. Nah, jadi ini ya, dry adiabat ini adalah paket udara tadi yang naik ya. Jadi suhunya itu turun ya, semakin tinggi ya, suhunya itu semakin turun ya. Itu dikatakan turun secara adiabatik. Jadi suhu paket udara yang naik menurun secara adiabatik. Jadi suhu X ya, jadi ketika dia naik pada ketinggian tertentu ya, suhu udaranya semakin turun. Oke. Paket udara mengikuti garis adiabatik kering dan titik embun mengikuti isohium ya. Jadi ini ada dua titik ya di permukaan ya. Ini suhu aktual atau suhu paket udara, inilah suhu titik embun ya. Jadi paket udara itu sendiri mengikuti garis adiabatik kering ini, sementara ya titik embun mengikuti isohium ya. Jadi ingat, siang hari ya permukaan panas, dari permukaan yang panas kemudian muncul paket udara ya, paket udara ini ya terus naik ya. Nah, semakin tinggi suhunya semakin turun ya, turun secara adiabatik ya. Nah, paket udara mengikuti garis adiabatik kering, dry adiabat, sementara titik embun ya mengikuti isohium ya. Ingat itu. Ini sekali lagi ini adalah bentuk atau model ya, termodiagram yang menggambarkan keadaan lingkungan prabadai. Jadi kita masih menjelaskan ya, fenomena di permukaan, yang di dekat permukaan ini. Jadi ada suhu titik embun, suhu aktual, jadi paket udara yang naik ya itu mengalami penurunan suhu. Jadi paket udara itu mengikuti dry adiabat ya. Nah, ini penjelasan berikutnya. Sebuah paket udara menabrak lapisan stabil pada suatu lingkungan sounding di ketinggian ZI ya. Jadi ZI ini adalah lapisan perbatas atau boundary layer ya. Jadi sebuah paket udara menabrak lapisan stabil pada suatu lingkungan sounding di ketinggian ZI ya. Jadi paket udara yang naik ya turun ya secara adiabatik tadi. Nah, paket udara itu menabrak lapisan stabil pada suatu lingkungan. Nah, jadi ditabrak, ya, ditabrak. Jadi pada suatu lingkungan sounding di ketinggian ZI, ya, jadi paket udara yang naik tadi menabrak lapisan stabil pada suatu lingkungan sounding di ketinggian ZI. ZI ini adalah lapisan perbatas atau boundary layer. Apa itu boundary layer atau lapisan perbatas? Jadi ini lapisan yang masih ya, dikategorikan dekat dengan permukaan, kurang lebih itu ketinggiannya 2 km ya di atas permukaan ya. Di mana ya di lapisan perbatas ini ya seperti unsur cuaca seperti suhu, kelembaban, angin ya, termasuk juga turbulensi ini mengalami perubahan ya. Jadi ZI ini adalah lapisan perbatas atau boundary layer. Ya, jadi di dalam lapisan perbatas yang
tingginya itu kurang lebih 2 km di atas permukaan, ya, ini unsur-unsur cuaca mengalami variasi atau mengalami perubahan. Apa itu unsur cuaca? Yaitu ya suhu, ya, kemudian kelembaban, kemudian juga angin, ya, polusi udara, ya, turbulensi, ya, itu terjadi di dalam lapisan perbatas. Ya. Jadi selanjutnya panas dan kelembaban yang terperangkap di dalam lapisan perbatas di bawah ZI berakumulasi di siang hari dan berfungsi sebagai penyuplai energi badai petir. Nah, ini ya tadi lapisan perbatas, ya, di mana unsur-unsur cuaca mengalami variasi atau mengalami perubahan, termasuk juga turbulensi, polusi udara di situ, ya, itu terperangkap, ya, di lapisan perbatas ini yang memiliki ketinggian kurang lebih 2 km di atas permukaan, ya, ZI, ya. Jadi di dalam ZI ini atau lapisan perbatas ini panas dan kelembapan, ya, atau suhu dan kelembapan, ya, yang terperangkap dalam lapisan perbatas di bawah ZI berakumulasi di siang hari, ya, dan berfungsi sebagai bahan bakar, ya, badai petir. Nah, itu ingat. Kemudian tanpa penutup di ZI, ya, panas laten dan sensibel akan dilepas sebagai awan-awan kecil. Selanjutnya mencegah terbentuknya badai petir yang kuat. Jadi inilah fungsi dari ZI atau lapisan perbatas ini, ya. Lapisan perbatas itu dapat mencegah terbentuknya badai petir yang kuat, ya. Jadi ingat, lapisan perbatas itu sangat berguna sekali, ya, untuk menunjang kehidupan di permukaan. Tanpa lapisan perbatas maka akan tercipta badai petir yang akan tergolong dalam kategori ekstrim. Jadi dengan adanya lapisan perbatas atau ZI, ya, panas dan sensibel akan dicegah, ya, untuk membentuk badai petir yang kuat, ya. Jadi ingat di sini tanpa penutup di ZI, ya, tanpa halangan gitu, ya. Di lapisan perbatas tidak memiliki halangan, panas laten dan sensibel akan dilepas sebagai awan-awan kecil. Selanjutnya mencegah terbentuknya badai petir yang kuat, ya. Itu jika tidak ada ZI, ya, jadi tidak ada lapisan perbatas, maka, ya, kita akan selalu mengalami atau akan sering atau akan kerap mengalami badai petir yang ekstrim. Jadi dengan adanya ZI atau lapisan perbatas, badai petir yang kuat itu bisa dicegah, ya. Jadi di sini ada pelepasan panas laten juga, ingat di lapisan perbatas tadi, ya. Ini dinamika awan terbentuk, ya. Jadi di lapisan perbatas dinamika awan terbentuk, ya. Awan-awan yang terbentuk itu kan dari proses kondensasi melepas panas, ya. Jadi proses kondensasi itu kan perubahan wujud dari gas atau dari uap menjadi air. Itu mengakibatkan adanya pelepasan panas. Itulah mengapa kita, jika awan cumulonimbus besar terbentuk, ya, di atas kita, ya, ketika hujan akan turun beberapa saat kemudian kita akan merasakan gerah. Gerah itu kita rasakan akibat dari adanya atau hadirnya panas laten. Ya, panas laten itu, ya, dilepas ketika proses terjadinya awan, ya. Jadi mengalami pengembunan atau kondensasi itu, ya. Jadi ketika proses kondensasi maka adanya panas yang dilepas, begitunya. Jadi ketika perubahan wujud dari uap menjadi air, ya, itu ada panas yang harus dilepas di udara. Itulah mengakibatkan udara menjadi gerah, ya, ketika hujan akan turun. Nah, ini, ya, misalkan beberapa mekanisme pemicu eksternal, ya, memaksa paket udara naik melewati lapisan perbatas atas, ya, ZI, ya. Jadi ada pemicu eksternal yang mendorong paket udara naik melewati lapisan perbatas, ya. Pada saat udara didorong di atas LCL atau level condensation level, ya. Condensation level ini adalah suatu lapisan di mana awan mulai terbentuk, ya. Jadi uap air tadi yang naik, ya, dari permukaan mengalami kondensasi, mengembun, ya, udaranya menjadi jenuh, membentuk awan di LCL atau condensation level. Nah, ini maka terbentuk awan dan udara mengalami penambahan panas laten, ya. Nah, ini yang saya sebut tadi, ketika mulai terbentuk awan, ya, proses kondensasi terjadi, adanya pelepasan panas.
Itulah yang kita kenal dengan panas laten. Kenapa disebut panas laten? Panas laten adalah panas yang tidak terlihat, tapi dapat kita rasakan. Itu disebut dengan panas laten. Seperti bahaya laten ya, bahaya yang tidak terlihat tapi nyata begitu ya. Ini juga istilah untuk panas laten. Jadi panasnya itu tidak terlihat tapi dapat kita rasakan ketika proses pembentukan awan di LCL atau condensation level. Jadi suhu udara jenuh naik mengikuti adiabatik basah. Jadi pada LCL ya udara telah jenuh, Jadi suhu udara jenuh naik mengikuti adiabatik basah ya di sini. Jadi paket udara tadi turun ya, suhu udaranya turun ya seiring bertambahnya ketinggian, dan di sini juga suhu udara jenuh ya itu naik mengikuti adiabatik basah. Nih kalau kita lihat naik mengikuti adiabatik basah ya. Suhu udara jenuh ya dari sini tadi di permukaan hingga melewati lapisan perbatas paket udara itu suhunya turun ya secara adiabatik seiring bertambahnya ketinggian. Sekarang ya suhu udara di LCL itu telah jenuh ya setelah terbentuknya awan tadi ya. Jadi udara jenuh kemudian naik mengikuti moist adiabat atau adiabatik basah ini yang garis berwarna hijau, garis putus-putus berwarna hijau ya. Jika ambient sounding kondusif untuk terbentuknya badai, ya, jika ambient sounding ini yang warna hitam ini ya, garis padat berwarna hitam yang naik secara vertikal ini ya. Jika ambient sounding kondusif untuk terbentuknya badai dan jika mekanisme pemicu mendorong udara cukup tinggi, maka paket udara jenuh akan mencapai ketinggian di mana udara tersebut kembali lebih hangat dibandingkan dengan lingkungan. Nah, ini. Jadi suhu udara di dalam awan itu ya, kalau kita lihat kondisi ketidakstabilan bersyarat ya, jadi lingkungan atmosfer yang tidak stabil bersyarat itu ya salah satu indikasinya adalah suhu di dalam awan itu lebih hangat ya dibandingkan dengan suhu di sekitarnya atau dibandingkan dengan suhu lingkungan ya. Kenapa bisa hangat? Ya, itu karena adanya panas laten tadi ya. Jadi penambahan panas lewat proses kondensasi ketika terbentuknya awan. Nah, begitu ya. Jadi jika mekanisme pemicu mendorong udara cukup tinggi, maka paket udara jenuh akan mencapai ketinggian di mana udara tersebut kembali lebih hangat dibandingkan dengan kondisi di sekitarnya, gitu ya. Ketinggian ini disebut level of free convection atau LFC. Nah, ini ya, jadi terjadi di sini di LFC atau disebut dengan level of free convection. Di atas titik ini, paket udara naik dan mengalami percepatan melalui kemampuan mengapung atau buoyancy-nya ya, mengikuti garis adiabatik basah, yaitu garis putus-putus yang berwarna hijau ini ya, di atas LFC atau level of free convection. Di atas titik ini ya paket udara naik ya, paket udara tadi naik ya dan mengalami percepatan ya, terdorong dia mengalami percepatan melalui kemampuan buoyancy-nya atau kemampuan mengapungnya mengikuti garis adiabatik basah yang berwarna hijau putus-putus. Pada akhirnya paket udara yang naik mencapai ketinggian di mana menjadi lebih dingin dari lingkungan. Nah, ini ya. Jadi pada akhirnya paket udara yang naik mencapai ketinggian di mana menjadi lebih dingin dari lingkungannya. Ketinggian ini disebut limit of convection dan sering menjadi batas puncak awan. Nah, jadi ini adalah batas puncak awan, ya, batas puncak awan, di mana paket udara yang naik ya mencapai ketinggian di mana ya, suhunya itu menjadi lebih dingin dari lingkungan. Jadi suhu di dalam awan itu di lapisan atas ya menjadi lebih dingin dibandingkan dengan suhu di sekitarnya ya. Kalau di badan awan cumulonimbus tadi, di badan awan cumulonimbus itu suhu udaranya di dalam awan itu lebih hangat dibandingkan dengan keadaan di sekitarnya, begitu ya. Sementara untuk di lapisan atas ya itu sudah mengandung kristal es ya, sudah mengandung banyak kristal es ya. Jadi suhu udara di dalam awan di lapisan atas itu ya itu sudah lebih dingin dibandingkan dengan lingkungan di sekitarnya ya. Seringkali puncak awan ini terletak berdekatan dengan tropopause atau di dekat ya, lapisan bawah dari stratosfer ya.
Ini ketinggiannya bisa mencapai 11 km di atas permukaan. Jadi cukup tinggi sekali ya. Daerah antara LFC dan LOC ya, LFC dan LOC ya, limit tadi convection, ini level of free convection dari sini hingga ke atas ya. Menjadi daerah dengan lingkungan tidak stabil bersyarat ya. Jadi ini adalah lingkungan tidak stabil bersyarat di mana suhu udaranya itu di dalam awan itu lebih hangat dibandingkan dengan suhu di sekitarnya. Itu bisa kita kenali dengan indikator itu ya. Jadi suhu di dalam awan di antara LFC, level of free convection, dengan LOC, yaitu suhu udara di dalam awan itu lebih hangat dibandingkan dengan sekitarnya. Sementara di atas LOC, suhu awan ini ya, di lapisan atas ini yang mengandung banyak kristal es, itu suhunya telah lebih dingin dibandingkan dengan keadaan di sekitarnya ya. Ini berarti lingkungan yang stabil secara statis berhubungan dengan gerak kering dan stabil dalam keadaan awal ya. Nah, begitu. Tidak stabil ya berkaitan dengan gerak jenuh seperti halnya paket udara jenuh yang naik melaluinya. Nah, ini adalah penjelasannya untuk keadaan konvektif ya. Jadi di antara LFC ya, di antara badan awan cumulonimbus atau awan CB tadi dengan LOC, lapisan atas ya. Nah, ini ya tipikal sounding ya. Jadi ini adalah tekanan. Jadi tekanan itu berkurang seiring bertambahnya ketinggian ya. Ingat itu tekanan berkurang seiring bertambahnya ketinggian ya. Kemudian ini suhu juga semakin turun seiring dengan bertambahnya ketinggian ya. Ini tadi LCL tadi di mana awan-awan terbentuk ya. Kemudian ini level of free convection ya. Nah, kemudian ada dew point ya, atau suhu titik embun ya. Kemudian ini suhu lingkungan atau suhu aktual atau suhu permukaan yang mengalami penurunan seiring dengan bertambahnya ketinggian ketika paket udara itu naik ke atas atau naik ke udara ya. Nah, ini ada yang disebut dengan KP. Apa itu KP ya? Kalau tadi kan termodiagram ini tidak menjelaskan KP ya, tapi lingkungan tidak stabil bersyarat saja begitu ya. Nah, ini ada disebut dengan KP. Apa itu KP ya? Jadi ini ada penjelasannya ya untuk termodiagram ini ya. Jadi ini termodiagram yang akan lazim Anda temukan kalau Anda melakukan penelitian ya. Jadi ada garis suhu titik embun, kemudian juga suhu lingkungan atau suhu aktual ya. Kemudian ini parcel soundingnya atau paket udara yang naik ya. Jadi ada mengalami ketidakstabilan bersyarat ya di ketinggian setelah LFC atau level of free convection. Nah, apa penjelasannya untuk termodiagram ini ya? Jadi ini sounding termodinamika di dalam troposfer, ya, dalam lapisan troposfer ya, di lapisan bawah dari atmosfer ya, troposfer. Gerak udara vertikal atau updraft ya, jadi ada gerak udara dari permukaan menuju ke lapisan atas itu disebut dengan updraft. Dalam badai menandakan bahwa sejumlah energi besar sedang lepas, gitu ya. Ukuran jumlah energi yang tersedia untuk menciptakan gerakan tersebut adalah disebut dengan KP. KP itu singkatan untuk convective available potential energy, begitu ya. Jadi konsep KP ini dapat diilustrasikan dalam termodiagram. Ya, jadi yang berwarna merah, yang diarsir berwarna merah ini adalah KP. Ini adalah lingkungan tidak stabil bersyarat ya. Jadi itu dapat menandakan jumlah energi yang sedang dilepaskan gitu ya. Ukuran jumlah energi yang tersedia untuk menciptakan gerak udara vertikal ke atas ya atau updraft itu sering disebut dengan convective available potential energy atau disebut dengan KP ya. Jadi KP ini sering digunakan untuk mengukur seberapa besar ya gerak udara vertikal yang menandakan sejumlah energi besar itu sedang dilepas ya.
Di antara LFC dan LOC, ya, jadi di lapisan atas tadi ada LOC, kemudian di badan tadi, di badan awan cumulonimbus itu ada LFC, ya, level of free convection, dan LOC, paket udara lebih hangat dibandingkan dengan lingkungan. Itu telah kita jelaskan sebelumnya bahwa suhu di badan awan cumulonimbus itu lebih hangat dibandingkan dengan suhu di sekitarnya. Kenapa? Karena adanya pelepasan panas laten melalui proses pembentukan awan. Jadi awan-awan itu terbentuk, ya, melalui proses perubahan wujud dari uap atau dari gas menjadi air, sehingga ada panas yang dilepaskan. Itu yang kita kenal dengan panas laten. Kemudian terdapat gaya buoyancy positif yang cenderung mempercepat gerak udara ke atas. Nah, ini juga terdapat gaya buoyancy positif, ya, yang cenderung mempercepat updraft. Nah, kemudian ini, ya, ini typical sounding untuk termodiagram juga, ya. Jadi ini tadi yang moist adiabat atau wet adiabat, ya. Adiabatik basah, ini adiabatik kering, ya. Kemudian ada mixing ratio, ini air, ya. Kemudian ini juga suhu titik embun, ya. Ini suhu aktual atau suhu lingkungan, ya. Kemudian ini mixing ratio, ini suhu paket udara, ya, yang naik, ya. Dan ini biasa dihasilkan melalui software atau perangkat lunak yang khusus dirancang untuk bisa membaca profil vertikal udara, ya, ke atas, atau profil vertikal udara eh, di angkasa, ya, atau di langit, di atmosfer, ya. Jadi ingat, sumbu X-nya itu, ya, penurunan suhu terhadap ketinggian, sementara sumbu Y ini adalah ketinggian, di mana di sini dikonversi menjadi tekanan. Jadi tekanan itu menurun seiring dengan bertambahnya ketinggian dalam satuan hektopascal, ya. Kemudian selalu ada di sini suhu titik embun dan suhu aktual atau suhu lingkungan, ya, diukur, ya, melalui radio sonde tadi atau balon yang diterbangkan ke angkasa, ya. Itu ada sensor-sensor yang merekam atau mengukur perubahan suhu, ya, perubahan kelembaban, ya, seiring dengan bertambahnya ketinggian. Kemudian data-data tersebut, ya, dimasukkan ke dalam software, ya. Jadi software tersebut, ya, melalui rumus berikut, ya, Kp itu sama dengan absolute G. G itu adalah percepatan gravitasi per TE. TE itu adalah E ini, sebentar. E ini kalau tidak salah saya suhu lingkungan, ya. Suhu lingkungan TE. Nah, ini suhu lingkungan TE, suhu lingkungan, ya. Jadi untuk menghitung Kp itu, jadi di software tersebut telah diprogram, ya, untuk menghitung Kp, ya, atau energi potensi konvektif yang tersedia, ya. Jadi rumusnya itu adalah sebagai berikut. Kp itu sama dengan absolute G. G itu percepatan gravitasi per, ya, dibagi dengan suhu lingkungan atau environmental temperature, ya, dikali dengan luas bidang. Apa itu luas bidang? Luas bidang yang diarsir ini dapat didekati dengan jumlah bidang persegi 4. Ya, jadi luas bidang ini juga menentukan terbentuknya Kp di lapisan atmosfer atau di lapisan troposfer ini, ya, di lapisan bawah atmosfer ini, ya, di angkasa, ya. Nah, kemudian dijabarkan lagi, ya. Jadi Kp itu sama dengan sigma dari absolut G. G ini adalah percepatan gravitasi dibagi dengan suhu lingkungan. Jadi dikali dengan, nah, ini suhu paket udara, ya, Tp, suhu paket udara parsial, ya, dikurang dengan suhu lingkungan dikali dengan delta Z, ya, ketebalan lapisan, gitu, ya. Jadi ini untuk menghitung Kp, ya. Jadi energi totalnya itu sama dengan luas total bidang yang diarsir. Nah, ini, ya, bidang yang diarsir itu adalah yang berwarna apa ini? Coklat, ya. Di antara Tp, ya, dengan TE, ya, atau suhu lingkungan. Ini TE, ya.
kemudian ini suhu titik embun. Ini TE, suhu lingkungan, ini suhu titik embun. Ya. Ini TE yang terus mengalami perubahan seiring dengan bertambahnya ketinggian. Kemudian ini suhu titik embun. Jadi energi total itu sama dengan luas total bidang yang diarsir, adalah yang ini ya. Kemudian luas bidang yang diarsir ini dapat didekati dengan jumlah bidang persegi 4 ya. Jadi untuk menghitung KP atau energi potensi konvektif yang tersedia, rumusnya adalah sebagai berikut: absolut G ya per TE dikali dengan luas bidang. Ya, jadi bisa juga dijabarkan sigma absolut G dibagi dengan TE dikali TP. TP itu suhu parsel atau suhu paket udara kurang suhu aktual ya, atau suhu lingkungan, kurang suhu lingkungan dikali dengan ketebalan lapisan ya. Maka ada satu lagi, jika tidak ada gesekan ya, kecepatan gerak ke atas pada LOC ya, LOC itu di lapisan atas sekali ya, menjadi W sama dengan ini kecepatan gerak ke atas ya, W sama dengan 2 dikali KP ya pangkat setengah. Nah, itu untuk menghitung kecepatan gerak ke atas di atas LOC atau limit of convection ya. Itu gerak udara ke atas dihitung dengan rumus W sama dengan 2 dikali KP pangkat setengah. Inersia dari updraft yang besar menyebabkan naiknya puncak awan melampaui LOC ya. Keadaan ini dikenal penetrasi konvektif dan sering teramati pada citra satelit sebagai menara awan yang mencapai stratosfer ya. Nah, itu tadi ya. Jadi untuk menghitung kecepatan gerak ke atas itu lewat rumus W sama dengan 2 dikali KP pangkat setengah. Kemudian keadaan inersia dari updraft atau gerak udara dari permukaan menuju ke lapisan atas yang besar itu dapat menyebabkan naiknya puncak awan melampaui LOC ya. Nah, keadaan ini dikenal penetrasi konvektif dan teramati pada citra satelit. Nah, itu ya. Jadi citra satelit ya, foto dari luar angkasa itu dapat melihat penetrasi konvektif ini ya sebagai menara awan yang mencapai stratosfer terbawah dari puncak badai. Nah, itu dia. Jadi silakan dipelajari kembali ya mekanisme teori pembentukan badai, KP ya, kemudian termodiagram prakonvektif. Silakan dibikin resumenya sebagai tugas Anda. Selamat bekerja.